manusia terus berulang melakukan kesalahan sama karena aturannya berasal dari manusia, dari akal manusia yang nanti ujungnya malah diakal-akalin. Masalah yang terus berulang ini khusus di kementerian yang kedok agama, ya kan, menunjukkan bahwa Kementerian Agama ini siapapun orangnya nggak cakap mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Penyebabnya adalah pemerintah memonopoli diduga kuat pelaksanaan rukun Islam kelima ini, ya kan, mengkapitalisasi, membisniskan urusan biaya haji ini diduga kuat. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membuat Kementerian Agama punya kewenangan sebagai regulator sekaligus operator penyelenggara haji. Dua rangkap jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal Kamis 19 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Mana otak? Apa kabar otak? Makanya punya kepala itu isinya dipakai, isinya itu digunain sebaik-baiknya, bukan pajangan otak. Lagi-lagi nih orang ya, apa sih? Kayak urakan gitu sih, kayak urakan nggak tahu diri, udah hidup, numpang hidup di NKRI. Lagi-lagi mangkir. Ya elah. Mangkir. Terus mau ngapain kalau mangkir? Mau ngapain? Mau ngeles? Mau lari dari kenyataan? Udah terima aja kenyataan. Memang dua menteri agama sebelum Yakut ini udah masuk bui semua. Surya Dharma Ali, siapa lagi? Said Agil Munawar. Masuk penjara semua. Terima kenyataan, ini resikonya, ya kan? Kalau tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jujur aja, jujur, transparan, dugaan maling haji ini, ya kan? Dugaan maling, dugaan, ya kan? Kita baca langsung beritanya, saudara. Menteri Agama Yakut Kholil, yang sering dibilang orang Gusmen, ya kan? Gusmen, yang katanya paling NKRI, paling Pancasila, ya kan? Akhirnya mangkir. Di mana Pancasila? Di mana Pancasila? Kalau Yakut mangkir, di mana letak Pancasila? Di mana NKRI? Kalau ngomong bisa aja kan. Wih, radikal. Jangan tinggal di Indonesia. Diri sendiri aja nggak taat aturan sama Indonesia, nggak taat aturan sama yang ada di NKRI. Gimana? Yakut disebut kembali mangkir dari panggilan rapat bersama panitia khusus Pansus Angket Haji. Kali ini alasannya kan sebelumnya MTQ, hadir MTQ, ya kan. Nah sekarang alasannya nggak hadir lantaran sedang keluar negeri. Nah, ya hari ini dijadwalkan untuk kehadiran Menteri Agama Yakut dan sudah dilayangkan surat panggilan. Dan hari ini sudah dapat jawaban, mereka menyampaikan bahwa Menteri Agama ada perjalanan dinas. Iya. Mau perjalanan dinas kek, mau perjalanan donos kek, mau perjalanan dinis kan udah tahu jadwalnya, ngapain mangkir? Udah tahu sekian, waktunya sekian, nggak usah mangkir. Datang aja, kooperatif, tunduk, dan patuh sama aturan di NKRI. Itu juga kalau masih nganggap Indonesia ini NKRI. Dalam sejarah politik di negeri ini, Yakut, nah buat gerombolannya nih, biar pada nggak taklid buta terus. Taklid buta gitu kan. Ngapain taklid buta? Mikir, kan punya otak, ya kan? Dalam sejarah NKRI, ya, ini ada dua menteri agama yang maling. Ya, maling. Udah di penjara orangnya. Udah diponis, ya kan? Ada dua menteri agama yang maling. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi dah tuh, ya. Komentar di kolom komentar. Pertama, Surya Dharma Ali. Wah, Said Agil Munawar kedua. Ya, elah. Ada dua menteri. Yang tadi, proyek yang dikorupsi nggak main-main. Yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan angkanya ratusan miliar rupiah. Memang setiap muslim haji yang namanya sistem bobrok ini yang harus kita sosialisasikan ke akar rumput bahwa ini adalah sistem bobrok, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh Al-Fakir dan teman-teman dan tim untuk sosialisasi terus bahwa demokrasi sistem bobrok yang pendirinya sendiri aja Aristoteles, Socrates, Plato bilang ini mobokrasi sistem bobrok. Jadi kalau ada yang nanya lagi, cuman koar-koar doang, cuman ngomong nggak efek. Kita orang lapangan, kita terjun ke lapangan. Sosialisasi di akar rumput, dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, masjid ke masjid. Ya, jadi jangan bilang lagi koar-koar. Justru yang ngomong itu cuma koar-koar, ya kan? Nggak efek. Bodoh amat, mau ada efeknya mau kagak, mau ada hasil kagak. Yang penting panjang umur perubahan. Ada PKS, tanpa ada PKS, tetap panjang umur perubahan. Nah itu namanya idealisme, itu namanya prinsip. Ya kan, janganlah sebentar-bentar belok sana, belok sini, mencong sana, mencong sini, tiba-tiba ini pelangak-pelongo, ya,
Ngapain pelongo-pelongo? Mau jadi penonton doang? Bergabung, yuk gabung. Kita sama-sama berjuang gitu kan. Setiap musim haji di sistem bobrok ini selalu ada saja masalah demi masalah. Nggak pernah ada solusinya. Ya karena sistemnya bobrok. Coba kalau sistemnya syariat Islam, selesai udah, tuntas udah masalahnya. Kan jelas. Padahal Kementerian Agama yang bawa-bawa agama, kedok agama ini, yang kepalanya pakai kopiah ini, ternyata tidak sesuai dengan kelakuannya, ya kan? Ternyata cuma aksesoris doang itu kepala, ya kan? Nggak berani lawan arus, nggak berani amanah, nggak berani jujur, ya kan? Nggak berani lawan para mafia-mafia yang ada di dalam oknum-oknum, ya nggak berani. Yang ada malah ikut arus. Alih-alih pelayanan kepada rakyat, anggota jamaah haji membaik, sedangkan malah terus masalah terus berulang. Karut-marut penyelenggaraan ibadah haji, baik tahun ini, tahun kedepannya, tahun belakang atau 2 tahun sebelumnya, semua karut-marut, nggak ada benernya, karena sistemnya bobrok. Nah, manusia terus berulang melakukan kesalahan sama karena aturannya berasal dari manusia, dari akal manusia yang nanti ujungnya malah diakal-akalin. Masalah yang terus berulang ini khusus di kementerian yang kedok agama, ya kan, menunjukkan bahwa Kementerian Agama ini siapapun orangnya nggak cakap mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Penyebabnya adalah pemerintah memonopoli diduga kuat pelaksanaan rukun Islam kelima ini, ya kan, mengkapitalisasi, membisniskan urusan biaya haji ini diduga kuat. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membuat Kementerian Agama punya kewenangan sebagai regulator sekaligus operator penyelenggara haji. 2 rangkap jabatan. Nah, kedudukan ini pula Kementerian Agama tidak cuma mengelola dana haji, tapi juga ngurusin semua hal. Konsumsi diurusin, pemondokan diurusin, transportasi, pembinaan. Nah, kontrol penuh Kementerian Agama membuat proses pengelolaan haji tidak transparan akhirnya. Tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah muhasabah, tidak pernah ngaca, mukanya ngaca. Coba mukanya ditempelin ke kaca, ngaca nih. Saya pantas nggak jadi Menteri Agama? Nggak pernah. Nggak pernah evaluasi, nggak pernah muhasabah, nggak pernah ngaca, ya kan? Nggak pernah juga ada perbaikan serius yang dilakukan oleh khusus Kementerian Agama ini. Jemaah akhirnya rugi. Ujung-ujungnya yang sengsara, rakyat juga yang sengsara gitu. Jadi nggak usah bilang taklid buta lah, bela ini, bela itu, segala macam preketek. Pret. Kalau udah bobrok, bilang bobrok. Salah, bilang salah. Hak, bilang hak. Gitu. Jujur kepada diri sendiri gitu. Nggak usah bohongin diri sendiri. Nah, Menteri Agama periode 2009-2014 itu Suryadana Malik dihukum 10 tahun penjara dalam skandal maling penyelenggaraan haji 2010-2013. Sedangkan Said Agil Husin, Menteri Agama 2001-2004 zaman SBY, ya, divonis 5 tahun akibat kurungan akibat maling dana haji dan dana abadi umat, dimaling, ya kan. Nah, itu dari paradigma kepemimpinan sekuler, sistem sekuler, ya kan, sistem liberal. Tapi kalau Islam gimana? Dalam paradigma Islam, syariat Islam, beda jauh dengan kapitalis sekuler, beda. Islam menempatkan negara sebagai pengurus. Islam menempatkan negara itu sebagai pembantu, sebagai pelayan bagi rakyat. Islam mengatur negara. Kalau dalam perspektif pemerintahan Islam, Islam mengatur negara. Kalau dalam sistem kapitalis, negara yang ngatur Islam. Sampai-sampai haji aja diatur-atur oleh negara, gitu kan. Dalam paradigma Islam, imam, nah dalam hadis Nabi SAW, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari. Negara punya amanah untuk memenuhi kebutuhan umat dan bantu mereka dalam melaksanakan seluruh kewajibannya. Nah, hitung-hitungan soal anggaran itu nggak pernah ada, akan dihilangkan oleh negara dalam pemerintahan Islam. Dalam sistem Islam, syariat Islam, akan dihilangkan berbagai macam unsur-unsur manfaat atau enggak, bisnis atau enggak, akan dihilangkan. Karena tugas utama negara di dalam Islam mengurus riayah seunit umat. Bukan mengurus para bandar, bukan mengurus para cukong-cukong catering haji, nggak ada urusan, bodoh amat. Diusir mereka, diusir. Jadi untuk menegaskan kepada kita, Menteri Agama yang satu ini, jangan ngikutin jejak Menteri Agama sebelumnya. Yang maling berurutan. Kalau memang nggak terbukti maling, hadir datang, ya kan, nggak usah mangkir. Jelasin apa adanya, transparan apa adanya. Kalau itu juga ngaku-ngaku NKRI harga mati. Kalau nggak ngaku juga berarti NKRI harga preketek. Pret. Harus hadir. Kalau perlu, kalau nggak hadir lagi yang ketiga, seret, ya kan, seret ke meja hijau. Kalau nggak bisa di meja pansus gitu kan. Biar dibuktikan di pengadilan ini bersalah atau enggak malingnya gitu kan. Selama ini kan kita hanya polemik, dugaan maling aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.